Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang, saya Sylvia Putri Hasanuddin dan 3 rekan saya, Tika Hidayanti, Leni Merliani, dan Adi Sapardah. Kami akan menjelaskan materi tentang pembiayaan kesehatan swasta dan masyarakat. Yuk kita simak baik-baik penjelasannya. Yang pertama, kita akan bahas dulu apa itu biaya kesehatan. Jadi, biaya kesehatan adalah dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat. Menurut sisi provider, biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna. Jadi, provider itu sama dengan pemerintah atau swasta. Sedangkan biaya kesehatan dari sisi konsumen adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan. Nah, konsumen ini sama dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Total biaya kesehatan. Jadi, total biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus dikeluarkan pemakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah dan sektor swasta. Selanjutnya, ada sumber biaya kesehatan berdasarkan penanggung. Yang pertama, seluruhnya dari pemerintah dan yang kedua sebagian yang ditanggung masyarakat. Nah, yang seluruhnya bagi pemerintah itu seperti pemerintahan pusat, yaitu seperti APBN, Inpres, SSBO atau subsidi bantuan biaya operasional. Yang kedua, ada dana bersumber departemen lain seperti Kemendagri, Kemensos, dan Kemenaker. Yang ketiga, dana bersumber BUMN, Kemenkes seperti Kimia Farma, Bio Farma, Indofarma. Yang keempat adalah dana dari APBD tingkat 1. Yang kelima adalah dana dari APBD tingkat 2. Nah, yang sebagian ditanggung masyarakat seperti 1. Out of pocket, yang kedua pengeluaran perusahaan swasta, yang ketiga pengeluaran kepada penyedia pelayanan kesehatan oleh pihak asuransi kesehatan swasta. Selanjutnya, pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerintah itu berdasar dari pembagian administratif, terdiri dari dana pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang pusat terdiri dari DEKON atau dana dekonsentrasi, DAK, dana alokasi khusus, dan TP, tugas pembantuan. Yang kedua adalah in-kind, yang ketiga adalah JPSDK atau PKP SBBM atau akses skin atau Jamkesmas, yang keempat dari PLN, yang kelima adalah gaji PTT atau dokter dan bidan. Yang kedua ada dari provinsi seperti APBD provinsi, yang ketiga adalah kabupaten atau kota seperti DAU atau dana alokasi umum, yang kedua adalah PAD pendapatan asli daerah. Lalu, total pembiayaan publik sektor pemerintah menurut institusi ada 2, yaitu institusi kesehatan dan institusi non-kesehatan. Yang institusi kesehatan seperti Dinas Kesehatan, Pemda, Puskesmas, Rumah Sakit Pemda, Sudin Kesehatan Masyarakat, dan Sudin Pelayanan Kesehatan. Lalu yang institusi non-kesehatan seperti Badan Pengelolaan Lingkungan Daerah, Bapeko, BKKBN, Kantor Tata Bangunan dan Gedung, PMR, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Sekda. Mekanisme utama pembiayaan. Jika pembayarannya out of pocket secara langsung atau asuransi swasta atau secara sukarela, termasuk ke dalam individual atau household. Yang kedua adalah jika pajak umum atau asuransi publik sosial termasuk dalam government, jika pembayarannya eksternal melalui hibah atau pinjaman luar negeri termasuk ke dalam donor, lalu swasta masuk ke dalam investasi langsung pihak swasta. Lalu ada macam-macam biaya kesehatan. Macam-macam biaya kesehatan dibagi 2, yaitu biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya pelayanan kedokteran adalah untuk upaya kuratif dan rehabilitatif seperti asuransi kesehatan atau pembayaran secara tunai. Lalu yang kedua adalah biaya pelayanan kesehatan masyarakat adalah untuk upaya promotif dan preventif seperti disediakannya pemerintah dalam bentuk anggaran program kesehatan. Selanjutnya adalah mekanisme pembiayaan kesehatan. Jadi mekanisme pembiayaan kesehatan itu dibagi 2, ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemerintah merencanakan dan menentukan semua biaya kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Lalu jika desentralisasi dibagi 2, ada otonomi dan semi otonom. Yang otonomi adalah Pemda diberi kewenangan mengatur dan bertanggung jawab pada pembiayaan kesehatan. Lalu yang semi otonom adalah Pemda mempunyai tanggung jawab sesuai peraturan saja. Pemda pusat banyak mengatur dan merencanakan pembiayaan kesehatan. Selanjutnya yaitu analis pembiayaan kesehatan.
Analis pembiayaan kesehatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah NHH dan yang kedua adalah DHA. Mari kita simak dulu penjelasan mengenai NHA. NHA adalah berisikan data terkini kebijakan nasional yang selain digunakan sebagai informasi, juga dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan dan pengambilan kebijakan kesehatan berbasis bukti yang disusun oleh Kemenkes berupa data di mana, apa, siapa. Lalu, datanya berupa sumber biaya atau badan atau agen pembiayaan, pemberi pelayanan, fungsi pembiayaan, biaya sumber daya, dan penerima. Yang kedua adalah DHA, yaitu proses pencatatan dan klasifikasi data biaya kesehatan yang menggambarkan aliran dana dengan belanja kesehatan dalam sebuah sistem kesehatan mulai dari sumber sampai pemanfaatannya, alokasinya menurut kelompok penduduk, sosial, ekonomi, dan epidemiologi. Datanya berupa sumber biaya, pengelolaan anggaran, penyelenggaraan pelayanan, fungsi kesehatan, program kesehatan, jenis kegiatan, mata anggaran, jenjang kegiatan, dan penerima manfaat. Strategi pembiayaan kesehatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kecakupan atau adekuasi dan kesinambungan pembiayaan kesehatan pada tingkat pusat dan daerah dengan langkah. Yang pertama adalah mobilisasi sumber-sumber pembiayaan. Yang kedua adalah kesinambungan fiskal space dalam anggaran kesehatan. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi intersektoral untuk mendukung pembiayaan kesehatan. Yang kedua adalah pengurangan pembiayaan kesehatan dengan pembiayaan out of pocket dan meniadakan hambatan pembiayaan untuk mendapatkan pelayanan bagi keluarga miskin dan rentan. Caranya seperti promosi pemerataan akses dan pembiayaan dan utilisasi pelayanan. Yang kedua adalah pencapaian universal coverage dan penguatan jaminan kesehatan masyarakat miskin dan rentan. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pembiayaan kesehatan. Caranya seperti kesesuaian tujuan nasional dengan reformasi pembiayaan yang diterjemahkan dalam anggaran operasional dan rencana pembiayaan. Yang kedua adalah penguatan kapasitas manajemen perencanaan anggaran dan pemberian pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah pengembangan best practice. Baik, apakah sudah jelas mengenai pembahasan pembiayaan kesehatan swasta dan masyarakat? Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk selalu haus akan informasi mengenai kesehatan ya teman-temanku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.